Jadi kalau sampai KDRT artinya jelas ada ketidakcocokan, paling tidak pada saat itu. Tapi suaminya juga sangat mungkin seorang yang juga emosional. Lalu kita lihat lagi, dulu kan pernah KDRT, sekarang KDRT lagi. Jadi mungkin KDRT kesekian, mungkin tengah-tengah juga ada KDRT yang tidak sampai terekspos. Jadi barangkali akhirnya terjadi perceraian. Lalu kita lihat lagi dari segi finansial dan segi kekuasaannya. Jadi jelas memang yang karena ini adiknya Raffi Ahmad, jelas kita anggap mempunyai kekuasaan. Itu ya anggapan masyarakat pada umumnya bahwa uang itu banyak berperan dalam kekuasaan. Lalu yang pria tiap kali melakukan tindak kekerasan yang akhirnya memudahkan terjadinya perceraian. Dan selama yang wanita tetap ingin bercerai, sepertinya tidak terlalu sulit ya. Kalau memang dibuktikan adanya perceraian, tanpa bukti itu pun dengan melihat kondisi dari Raffi Ahmad, ya mestinya juga cukup mudah. Tapi Bu, ini kan isu ini kan dulu sudah sempat mau terjadi perceraian, tapi tidak jadi. Dan banyak juga kaum wanita yang menjadi korban KDRT itu memang kebanyakan mengurungkan niatnya untuk menyembunyikan rasa sakitnya. Itu ada tekanan sendiri nggak sih Bu untuk psikologi kaum wanita yang terkena KDRT? Jadi kita lihat lagi, kalau sudah KDRT, bagaimana sikap suaminya? Apakah suaminya menyesali? Apakah istrinya juga berubah sifat? Karena ada salah satu penyebab bahwa terjadi KDRT. Kalau penyebab itu memang istri yang salah, lalu istri berubah, ya otomatis KDRT itu kemungkinan tidak terjadi lagi. Tapi sebaliknya, kalau yang salah adalah suami, dan akhirnya suami mengetahui dan menyadari dan mau memperbaiki keadaannya, maka otomatis dia akan mengurangi KDRT dan akhirnya tidak jadi bercerai. Tapi dasarnya adalah kalau dilihat, maka mestinya suaminya cukup emosional. Tapi apakah barangkali dulunya dia juga senang ya, namanya adiknya Raffi Ahmad, kondisi finansialnya berlebih, apakah ada sesuatu yang dia senang sekali, kemudian setelah itu ada beberapa kekecewaan? Karena biasanya dalam suatu perkawinan pada saat awal itu tidak kelihatan saling menjaga diri lah. Jadi kita misalnya mau marah, mau apa, kita menahan karena kita mau menikah. Jadi kita mau supaya dia terikat pada kita, maka semua sifat kita akan berbeda dibandingkan beberapa tahun kemudian. Beberapa tahun kemudian itu kita sudah tidak terlalu peduli. Jadi baik dalam sikap maupun dalam kata-kata itu otomatis berubah, dan disitulah terjadi ketidakcocokan. Tinggal ketidakcocokan itu berhasil sampai pada perceraian atau tidak. Dan ketidakcocokan itu bukan terjadi pada semua pernikahan, tapi terjadi perubahan. Tinggal perubahan itu ditolerir atau wajar saja. Bu, tapi kalau rumah tangga tadinya dia sempat mengajuin gugatan, terus rujuk, baik lagi, terus sekarang dia mau gugat lagi, dasar balikannya juga nantinya ujung-ujungnya karena anak, sebenarnya rumah tangga itu masih sehat atau gimana sih Bu? Sebetulnya jelas kurang sehat, ada ketidakcocokan. Tapi ketidakcocokan yang tidak terlalu besar masih tergolong wajar. Karena itu kita tidak tahu tengah-tengah itu bagaimana.
Kan pertengkaran antara suami istri selalu bisa terjadi. Bisa terjadi karena diri mereka, bisa terjadi juga karena keluarga. Karena di sini kan keluarga banyak ikut campur juga. Tapi justru Mama Ami malah nggak tahu ya Kak dengan gugatan kali ini. Siapa? Ami, orang tuanya dari pihak Nisa nggak tahu. Ya, sekarang kita di sini ada perubahan dalam hal ikut campurnya orang tua. Ada yang ikut campur penuh, ada yang masih ya mengurangi, ada yang sudah kamu yang menentukan. Bahkan kamu yang menentukan kamu mau nikah dengan siapa, kamu mau menentukan juga apakah mau cerai atau tidak. Tapi ada juga yang mau ikut campur, kamu jangan dengan ini atau dengan persyaratan apa, lalu kalau mau cerai jangan cerai. Kan semuanya tergantung pada perubahan atau sikap dari orang tua, di mana pada saat ini sudah berbeda. Yang satu sangat ikut campur, yang satu kurang ikut campur, itu tetap ada. Dampak anak ke anaknya sendiri seperti apa? Jelas dampak ke anak itu harus kita lihat, jangan terutama dari pertengkaran, tapi apakah pertengkaran itu terbawa pada anak. Misalnya pertengkaran begitu besar sehingga akhirnya kesel, dan pada saat kesel anak menangis, kita kan sikap kita juga berbeda. Tapi misalnya kita sanggup meredakan perasaan, maka efek ke anak itu akan lebih kecil. Bu, dampak status sosial sama ekonomi dalam rumah tangga itu bisa menjadi pemicu salah satu perceraian, dan sampai akhirnya emosional laki-laki sampai melakukan KDRT itu. Status sosial Ya. tetap saja mungkin mempengaruhi. Jadi sekarang kita lihat ada yang misalnya menikah karena status sosialnya, tapi akhirnya dia kecewa. Kok saya ingin status sosial tercapai, kemudian akhirnya kecewa, kok sikapnya seperti itu. Karena status sosial itu kan sesuatu yang diharapkan sebelum pernikahan, sehingga selama ya pacaran akhirnya kurang memperhatikan segi negatifnya karena terlalu berpikir ke arah sosialnya, ke arah status sosialnya. Mental apa sih Bu yang membuat laki-laki atau suami akhirnya memuncak sampai ngelakuin hal KDRT sama istri? Sebetulnya nomor satu sekarang toleransi. Tidak ada atau sangat jarang betul-betul suami istri itu ya semuanya cocok. Tapi tinggal kita tolerir sampai seberapa jauh. Kalau dulu karena tidak boleh bercerai, maka orang terpaksa mentolerir. Dia tidak senang, ya tetap saja dia tidak bercerai karena tidak boleh bercerai. Akhirnya terpaksa menyesuaikan diri. Tapi kalau sekarang tidak cocok sedikit, apalagi di kalangan artis mungkin dia akan main-main dengan yang lain, akhirnya berpisah. Jadi situasi sekarang memang berbeda juga dengan situasi dulu. Dan masalah yang kecil bisa saja membuat perceraian kalau memang kulturnya menganggap perceraian hal yang wajar, apalagi kalau kurang memperhatikan anak.